وحب مولى الغرب والعجم يا إمام الرسل يا السند أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليست ترى مثل طاف الورى بشر خير من فوق ثرى الثرى طائر الأخلاق وسيم يا إمام الرسل يا السند أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, khususnya pada malam ini kita bisa hadir kumpul sholat berjamaah, baca berzikir bersama dengan membaca ratib al-haddad, kemudian membaca sedikit maulid Nabi dan qasidah puji-puja untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan lanjutkan untuk menyempurnakan kegiatan kita, dan ini intinya yaitu kajian kitab atau majelis taklim, yang mana menghadiri majelis taklim itu lebih mulia, lebih utama daripada 1000 sholat sunnah, 1000 rakaat, 1000 menjenguk orang sakit, 1000 takziah kepada mayit. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Amin Allahumma amin. Mari kita niat, ya. Niat dari rumah itu bagus, niat sekarang juga bagus daripada tidak. Pertama, kita niat imtithalan li amrillah, yaitu menjalankan perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir dan menambah ilmu pengetahuan. Kedua, kita niat untuk imtithalan li amri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mencari ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Kemudian silahkan tambah niat-niat baik yang lain. Niat mudah-mudahan sehat walafiat, niat mudah-mudahan kabul hajat, niat mudah-mudahan banyak rezeki, niat mudah-mudahan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan-keinginan kita terkabulkan. Amin Allahumma amin. Insyaallah, kata Habib Abdullah Al-Haddad, semua niat-niat itu akan kita dapatkan. Apalagi majelis ilmu, yang mau harta, yang mau kaya, yang mau sehat, silahkan niat, karena semua itu tergantung dari niatnya. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syaraful Ummah, keistimewaan-keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-ikram birrahmah al-khassah, yaitu umat Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan, kekhususan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat umat Islam ini ada jatah rahmat Allah, yang mana rahmat Allah memang yang diharapkan oleh semua umat untuk masuk ke surga.
Di antara kehususan yang akan diperoleh umat Nabi Muhammad SAW ini, kelak di akhirat akan dimuliakan dengan mendapatkan rahmat khusus. Dan itu sudah ada nas Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati umat Nabi Muhammad SAW ini bi annahu ja'ala sabiq minhum sabiqan wal muqtasid lahiqan wa dhalimu li nafsi maghfuran. Umat Nabi Muhammad ini dibagi menjadi 3 macam bagian. 3 macam. Pertama, ada yang Allah jadikan umat yang sudah as-sabiq. Umat yang mendahului. Maksudnya yang lancar untuk masuk surga. Yang baik. Ya. Wal muqtasid lahikon. Kemudian akan menyusul golongan kedua adalah muqtasid. Yang sedang-sedang saja. Tidak unggul. Kalau yang pertama unggul. Ya, kalau yang kedua sedang. Wadhalimu li nafsihi. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad ini ada yang dolim li nafsihi. Dolim kepada diri sendiri. Ya, dolim kepada diri sendiri itu ternyata juga tidak boleh. Kalau dolim sama orang lain jelas itu dosa. Dan dosanya agak besar itu. Dolim, mendolimi, menganiaya, mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Haram. Allah haramkan dolim. Tapi orang umat Islam ini ada yang dolim. Tapi dolim kepada dirinya sendiri. Maghfuron lahu. Yang ketiga ini diampuni oleh Allah. Punya kesalahan, kekurangan. Tapi oleh Allah diampuni. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang 3 macam umat Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Surat Fatir ayat 32, 33, 34, 35. Kami telah berikan kitab suci kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi Allah telah turunkan kitab Al-Quran untuk hamba-hamba pilihan. Yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya ini adalah hamba-hamba pilihan. Faminhum dolimun li nafsih. Sebagian ada yang mendolimi dirinya sendiri. Merugikan diri sendiri atau melakukan hal yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang sedang-sedang sederhana. Wa minhum sabiqum bil khairat, ada yang lebih unggul, lebih cepat dalam kebaikannya. Semuanya itu biidznillah. Orang bisa melakukan kebaikan itu dengan izin Allah. Jadi kita harus bersyukur kalau kita bisa berzikir, bisa bermunajat, bisa bersalawat, itu semua harus disyukurin karena itu nikmat yang sangat besar. Dzalika huwal fadlul kabir, itu semua adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannatu adnin yadkhulunaha, mereka akan mendapatkan surga Aden, kebun-kebun, taman-taman Aden yang mereka akan masuk ke surga tersebut. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah, yang mana mereka nantinya akan diberikan perhiasan-perhiasan dari gelang-gelang. Ya, ini kalau perempuan di akhirat ini dikasih perhiasan-perhiasan min dahab dari emas, wa lu'lu' dan permata. Yang masuk Islam nanti istananya dari permata. Ya, pakaiannya walibasuhum biha harir, pakaiannya sutra. Ya, pakaian kainnya yang terbaik sutra. Waqalu, dan mereka akan berkata, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Alhamdulillah, terima kasih Allah, segala puja-puja untuk Allah yang telah menghilangkan kesedihan, kesusahan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur, sungguh Tuhan kami maha pengampun dan maha membalas, ya,
membalas kebaikan. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli, alhamdulillah yang mana Allah telah menempatkan kami di tempat tinggal yang abadi, yang baik, yang indah. Semua itu min fadli, dari anugerah Allah. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Yang mana di rumah tersebut enggak ada capek lagi, enggak ada repot-repot lagi. Alhamdulillah yang masuk surga enggak ada yang sumpek, enggak ada yang lelah, enggak ada yang capek, enggak ada apa-apa lagi. Kalau sudah surga tinggal kebahagiaan dan penuh kenikmatan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 macam. Zalimun li nafsih, muktasid, sabikun. Maknanya annal haqqa subhanahu wa ta'ala qassama hadil umma ila 3 anwa'. Allah subhanahu wa ta'ala membagi umat Islam ini menjadi 3 macam. Yang pertama, wa minhum zalimun li nafsihi, yaitu yang mendolimi diri sendiri. Siapa itu? Al-mufarrid fi fi'li ba'dil wajibat, yaitu orang yang kadang-kadang lalai dalam mengerjakan kewajiban. Kalau tidak melakukan kewajiban, berarti juga mendolimi diri sendiri, karena dia tidak dapat pahala dan dia akan disiksa. Al-murtaqib li ba'dil manhiyat, orang dolim pada diri sendiri itu adalah orang yang melakukan sebagian yang dilarang. Dilarang oleh Allah, ada 1-2 yang dilakukan, berarti dia mendolimi diri sendiri. Wa huwa alladzi khalaqa amalan sholihan wa akhar sayyi'an. Orang yang mendolimi diri sendiri itu adalah mencampur amalannya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Enggak murni baik, tapi juga enggak murni jelek. Jadi kadangkala baik, kadangkala tidak baik. Itu termasuk golongan zalimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri. Dia yang akan menyebabkan mendapatkan siksaan. Dia sendiri, bukan orang lain. Golongan yang kedua, minhum muqtasid, yang sedang, yang di tengah-tengah, ya, yang sederhana. Siapa itu? Wa huwal muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat, yaitu orang yang menjalani kewajiban, menjauhi yang haram, waqad yatruk ba'dal mustahabbat, tapi kadang-kadang meninggalkan yang disunnahkan, alias tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Yang wajib dilakukan semua, yang haram ditinggal semua, tapi yang sunnah sebagian saja. Wa yaf'al ba'dal makruhat, dan kadang-kadang masih melakukan yang dimakruhkan. Ini kan kadang ada orang enteng, cuman makruh enggak haram. Nah, ini termasuk yang muktasid. Dia sudah menjalani semua kewajiban, menjauhi semua yang dilarang, tapi yang sunnah kadang-kadang enggak dilakukan, dan kadang-kadang malah melakukan yang makruh. Ini golongan tengah, muktasid. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Sebagian umat Islam ini adalah yang unggul cepat dalam melakukan kebaikan. Wa huwa al-fa'ilu lil wajibat, yaitu orang yang melakukan kewajiban, at-tariku lil muharramat wal makruhat, yang meninggalkan yang diharamkan, yang dimakruhkan, wa ba'dal mubahat, bahkan sebagian yang mubah juga ditinggalkan. Ini yang disebut sabiqun bil khairat, ini yang unggul ini. Ini yang hebat, yang bagus, yaitu kewajiban semuanya dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Tidak mau makruh, bahkan sebagian yang mubah pun ditinggalkan. Kalau mubah ditinggalkan, apalagi yang makruh. Kalau makruh yang ditinggalkan, apalagi yang haram. Wah, ini yang unggul, ini yang kualitas umat Islam yang terbaik. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab. Tadi kan ada 3 golongan. Dolim li nafsihi, muktasidun, sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat ini, kata sahabat Abdullah bin Abbas, masuk surga tanpa hisab. Yang orang kayak tadi itu, yang mengerjakan kewajiban, menjauh yang diharamkan, meninggalkan yang makruh, sebagian mubah pun tidak dilakukan. Ini tanpa hisab masuk surga. Enggak repot, enggak sumpek, enggak ruwet, enggak takut. Wah, enggak antri-antri wes, enggak pakai ditanya-tanya, enggak pakai ditimbang-timbang, masuk surga tanpa hisab.
Wal muqtasid yadkhulul jannah bi rahmatillah. Yang sedang-sedang tadi, yang sedang kayak apa? Wajib dilakukan, haram ditinggalkan, tapi sebagian sunnah tidak dilakukan. Sebagian yang makruh dikerjakan. Ini sedang-sedang. Yang sedang-sedang ini masuk surga, tapi dengan rahmat Allah. Maksudnya ya sedang-sedang ini fasilitasnya itu ya. Dia masih melakukan yang makruh, yang sunnah kadang-kadang ditinggal. Wadhalimu li nafsi, yang dolim pada dirinya sendiri, yaitu yang lalai beberapa kewajiban ditinggalkan, beberapa yang haram dilakukan. Kadang baik, kadang tidak baik, kadang rajin, kadang malas, kadang ibadah, kadang maksiat. Yadkhulul jannah, masuk surga juga bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau kita balaskan kepada Nabi Muhammad? Ya. Nabi Muhammad itu pernah diriwayatkan, Sayyidina Abu Bakar itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu nangis-nangis kepada Allah, ngemis-ngemis, minta syafaat untuk semua umat Nabi Muhammad, tidak boleh ada yang disiksa. Jadi luar biasa, sampai tidak ngereken dirinya sendiri demi umatnya. Apa yang kita balaskan kepada Nabi Muhammad? Apa yang kita bangga, yang membuat bangga Nabi Muhammad? Apa yang membuat senang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad begitu perhatiannya kepada umatnya. Begitu tidak relanya kalau ada umatnya masuk neraka. Nabi Muhammad minta izin kepada Allah agar bisa memberikan syafaat umatnya yang banyak dosanya. Ya, ini Masya Allah ya. Kalau menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menurut sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya 3 golongan umat Islam masuk surga semua. Yang paling rendah itu masuk surga karena syafaat Nabi, yang sedang-sedang masuk surga karena rahmat Allah. Loh, kalau yang pertama itu sudah tanpa hisab lagi, nggak dihisab ya. Kalau dihisab itu masih berat, antri lama gitu, kepanasan, juga khawatir takut masuk neraka. Wa kadaruwi an ghairi wahid minas salah wa ja'a ma yu'ayyidu bis sunnah biturukin jayyidatin thabitah. Banyak riwayat seperti ini, bukan hanya dari ini saja, tapi para salah banyak yang meriwayatkan hadis ini, dan bahkan jalurnya banyak, sanadnya itu banyak. Jadi hadis ini hadis yang tidak diragukan lagi. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Rawahu Ahmad kadang-kadang dientengkan. Padahal Imam Ahmad di atasnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan sanad dari sahabat Abi Darda, bukan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda. Kata sahabat Abi Darda, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman. Nah, ayat tadi, tsumma awrasnal kitaba alladziina astafa min ibad, yang saya baca tadi ya. Fa ammal ladzina sabaku, kata Rasulullah, ini sahabat Abi Darda mengatakan, kata Rasulullah yang disebut sabiqun bil khairat, yang unggul tadi, yang duluan, fa ulaika yadkhulul jannah bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa hisab. Nah, 2 hadis sama. Beda sahabat, beda perawi, tapi isinya sama. Yang sabiqun bil khairat masuk surga tanpa hisab. Jadi enggak pakai ditanya, enggak pakai dilihat dulu rapotnya, dulu sholatnya gimana. Mulai balik sampai mati bagaimana sholatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana sodakonya, bagaimana umrohnya, hajinya, bagaimana puasanya, bagaimana lihat maksiat apa enggak, pada dosa enggak ada itu sudah. Semua enggak dibaca. Jadi yang ditulis oleh malaikat rokit patib sudah enggak dibaca, dan enggak itu enggak ditimbang, enggak direket, enggak apa-apa, enggak diurus. Langsung monggo digiring oleh malaikat, diantar, dikawal kayak manten masuk ke surga. Enggak dihisab. Wa ammal ladzina iqtasadu, tapi golongan yang muktasid tadi, fa ulaikal ladzina yuhasabun hisaban yasira. Mereka dihisab. Mereka diurus, mereka ditanya, tapi enteng-enteng saja sebentar. Lihat sholatnya oke, oh ya sudah semua. Dihisab juga. Ditanya ininya, ibadahnya, semua hartanya itu juga dihisab. Cuman enteng-enteng saja. Ringan sebentar. Ini yang disebut hisaban yasira.
dihisap tapi sebentar, enggak sampai diurus secara mendetail, enggak dilihat semua, enggak dibaca semua rapot itu, ya sudah itu surga. Wa ammal ladina dzalamu anfusahum, tapi golongan yang mendolimi dirinya sendiri, yang ya tadi itu ya, yang sebagian wajib tidak dikerjakan, sebagian maksiat dilakukan, campur baur antara yang kebaikan dan sesuatu yang tidak baik. Faulaikal ladina yuhbasuna fi tulil mahsyar, mereka yang tertahan di mahsyar dengan waktu yang lama. Berdiri lama, kepanasan, terendam keringat, takut, khawatir, sudah deg-degan terus. Ya. Ini ada neraka ini, yang ditakutin neraka. Kok tidak selesai saya ya? Tidak dipanggil-panggil, terus tertahan di mahsyar dengan yang begitu dengan waktu yang begitu lama. Ini yang dolimun di nafsi. Jadi kalau yang muktasid dikasih rahmat Allah, sudahlah dihisap, kasihan. Allah kasihan, sudah itu jangan lama-lama dihisapnya, masukkan surga. Itu yang muktasid tadi. Tapi kalau yang dolim, dihisap lama, diurus segala macam, wantri ini tidak bisa melalui satpam ini, tidak bisa tembus ke surga. Ya, ada periksaan-periksaan yang banyak, ada razia dia diperiksa. Nah, akhirnya selesai juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sudah renkaren ya. Sudah Nabi Muhammad nolong itu, nolong ini, nolongin, wah ini tati gremare ya. Tsumma humul ladina tala fa humullah birahmatiha. Kemudian merekalah yang akhirnya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa humul ladina yaqul ba'da dalik. Nah, ini muktasid khususnya yang dolimun li nafsihi, itulah yang kemudian menyatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puja-puji untukmu ya Allah. Kami telah dihilangkan rasa takut, yang tadinya takut, yang tadinya khawatir, yang tadinya sedih, susah, sumpek. Alhamdulillah, akhirnya oleh Allah diampuni. Inna rabbana laghafurun syakur. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya apa? Mereka juga dimasukkan ke surga. Hilanglah rasa gelisah, sumpek tersebut. Shadaqallahul adzim. Qultu, menurutku, kata Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, penyusun kitab ini, huwal munasibu li syakil ayati syarifah wa li hali dhalim li nafsih. Nah, hadis yang cerita kedua ini yang cocok dengan susunan ayat yang mulia tadi dan dengan kondisi orang yang dolim. Fa innahu idza hubisa fil mahsyar li nuqsani hali anis sabiq wal muqtasid. Karena pada saat dolimun li nafsi ini tertahan di mahsyar yang begitu lama karena dia jauh lebih sedikit amalnya daripada as-sabiq dan muqtasid, karena lebih banyak dosanya daripada as-sabiq dan muqtasid, asabahu hinaidin alhamu walazan waqam. Maka orang-orang yang dolim kepada dirinya sendiri saat hidup di dunia, yang sembarangan, yang ngawur, yang seenaknya sendiri, itulah yang terkena sumpek, susah, sedih, ruwet, galau, dan seterusnya ya. Fa idza tadarakallahi bi rahmati udkhalal jannah, maka pada saat oleh Allah ditolong, diberikan rahmat dan dimasukkan surga, tadzakkara ma kana alaihi faqala, maka dia sadar dan mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Jadi yang mengatakan alhamdulillah adhaba annal hazan itu yang dhalimun li nafsi, bukan yang sabiqun bil khair. Walaupun susunan dalam ayatnya dhalimun li nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Li'anna Allah Ta'ala bada anda karo asana fi salatah wa dzakara nomil khul jannah, karena setelah Allah menyebutkan 3 golongan tadi, Allah menyebutkan bahwa mereka masuk surga. Zakara ba'dalika annahum yaqulun, kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka berkata alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan wa la yutasawwaru ayyusiba sabiq awil muqtasid hazan. Karena menurut kami tidak tergambarkan, enggak memungkinkan kalau yang masuk surga tanpa hisab tadi pakai susah, sumpek, sudah masuk surga tanpa hisab. Begitu yang muqtasid ya, enggak ada sumpek.
Li'annahum la yuhzinumul faza'ul akbar, karena mereka tidak ada rasa takut yang besar karena langsung selesai urusannya. Kita kalau urus-urusan dengan manusia, jangankan dengan polisi, dengan KUA saja. Wah, KUA biasanya senang ya. Kalau tapi antri lama kok udah dipanggil-panggil, itu juga sudah, duh, ada apa ini? Kenapa? Apalagi terus di polisi. Wah, sudah ruwet, udah kayak tabu, kayak cetak yang mau kamar mandi pengen kencing, pengen gerges semua. Apalagi ini sidang di akhirat yang hanya ada neraka dan sorga, yang semua orang sudah jerat-jerit ketakutan dan sudah sangat kepanasan karena matahari sangat dekat. Pasti. Tapi bagi yang sabik dan muktasid, yang enggak. Fabaqiyas sinfu tsalis, maka tinggal bagian yang ketiga, macam yang ketiga yaitu yang dolim li nafsi. Walihada kanat hadil ummatun marhumah. Karena itulah umat Nabi Muhammad ini disebut ummatun marhumah, umat yang mendapatkan rahmat, umat yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dalimu maghfur lahu, yang dolim diampuni. Wal muktasid fil jannat, yang muktasid itu sudah berada di sorga-sorganya Allah. Wasabiq fid darajat, sedangkan sabiqun bil khairat sudah di level-level tinggi. Kalau yang lain itu masuk surga cuman kelasnya kelas bebe, kelas bawah. Ya. Al-ladifi gitu ya. Hanya ada sahabat itu, ada sahabat nangis. Kenapa? Kamu dijamin masuk surga. Iya, tapi kalau masuk surganya di paling bawah terus Nabi Muhammad di paling atas, saya tidak ketemu Nabi Muhammad, kayak apa sedihnya. Kalau sampai dengan waktu yang lama tidak ketemu Nabi Muhammad, kayak apa sedihnya. Saking seringnya menatap wajah Nabi Muhammad berjamaah, bermakmum, mengikuti jihadnya dan seterusnya, beliau tidak mau pisah lama-lama, apalagi nanti di surga terus nggak ketemu. Lu sahabat Nabi yang ikut perang Nabi itu masih khawatir tidak bareng sama Nabi. Kita tenang-tenang saja ya. Nah, begitu. Rawahu Tsauri wa ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Tsauri dan lain-lain. Wa hadza kullu fi mahdi fadillah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi riwayat Imam Tsauri seperti itu keterangannya. Yang dolim diampuni, yang muktasid di sorga-sorganya Allah, yang sabiqun bil khairat sudah di kelas, sudah tinggi sekali derajatnya, tak terjangkau, fasilitasnya sangat tinggi, sangat penuh, sangat banyak, nikmatnya luar biasa, indahnya luar biasa dan wa hadza kullu min mahdi fadlillah subhanahu wa ta'ala. Ini semua karena anugerah, betul-betul karena hanya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meliputi 3 macam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk surga, semuanya mendapatkan nikmat dari 3 golongan tadi itu. Ala tafawud fi darajat, tapi ya surganya beda ya. Yang kelas paling rendah, yang sedang, yang paling atas. Wa huwa yashhadu bi karamati hadil ummah 'ala Allah. Ini sebagai bukti atas kehormatan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, mulianya kita karena mulianya Nabi kita. Kita disayangi oleh Allah karena nabinya Nabi kita itu Nabi Muhammad sangat disayangi oleh Allah. Tidak mau sedikit pun Nabi Muhammad itu sedih. Allah tidak inginkan Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad tidak puas, itu Allah tidak mau. Karena itulah Nabi Muhammadnya yang sangat disayangi oleh Allah menyayangi kita. Nah, kita disayang itu karena itu. Bukan karena kita hebat, kita mulia, kita luar biasa, amalnya banyak. Enggak. Amalnya pas-pasan. Ya, orangnya malas dibandingkan umat nabi-nabi terdahulu. Sebentar hidupnya malas, capean, lemah ya. Tapi kenapa kok lebih mulia dari yang pada yang lain? Karena umat Nabi, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang tua sangat senang salah satu anaknya anak emas, pasti anaknya anak emas ini juga jadi cucu emas. Itu otomatis. Kalau Allah senang kepada nabinya dan nabi senang pada umatnya, maka Allah juga akan memfasilitasi umatnya. Umatnya semua diselamatkan. Karena kalau enggak, nabinya nanti yang protes. Nabinya yang sedih. Nabinya yang memohon. Akhirnya sama Allah semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil karama laysat dakhisa.
kemuliaan ini bukan kemuliaan yang murahan. Bukan kemuliaan yang mudah didapat. Banyak orang ingin jadi. Nah, Nabi Musa itu loh pengen jadi umat Nabi Muhammad. Cuma tidak dikabulkan sama Allah. Minta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Tidak bisa. Ada masanya. Hanya 4 Nabi yang bisa jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa tidak. Loh kita kan alhamdulillah. Sudahlah kita syukurin. Kita mau jadi golongan orang yang katanya paling bawah, sedang atas. Pokoknya jadi umat Nabi Muhammad kita syukurin. Ya. Alhamdulillah. Besok apa katanya besok? Kita mau di kanannya Nabi, mau di kirinya Nabi, mau di depannya Nabi, mau di belakangnya Nabi. Yang penting bersama Nabi. Ya. Tapi ya kita harus ibadah sebaik mungkin. Sholawat sebanyak mungkin. Bukan justru gitu ya. Ya sudahlah tenang-tenang saja. Oh, tidak. Ya, karena ada umat Nabi Muhammad yang merasa jadi umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mengakuinya. Ya, atau Allah tidak menganggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka perasaan kita yang sudah lama sebagai umat Nabi Muhammad itu kita akan sia-sia. Kita akan menyesal, ya ternyata saya tidak masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Sekali lagi, kemuliaan yang kita peroleh ini bukan sesuatu yang murahan, bukan sesuatu yang mudah dicapai. Saya dulu pernah terbayang. Enaknya ya, andai kata saya dulu hidup zaman Nabi Muhammad, kata Gus saya, jangan ngomong gitu, syukurin saja. Sekarang kita jadi umat Nabi Muhammad, gak pakai isi formulir, jadi umat Nabi Muhammad. Gak pakai disiksa dulu untuk baca syahadat, gak pakai disetrum, disetrika, dipukulin, dipecutin. Tidak seperti orang-orang dulu masuk Islam itu berat. Karena apa? Kok gak boleh kita, andai kata saya hidup di zaman Nabi Muhammad. Iya kalau jadi sahabatnya. Loh kalau jadi musuhnya. Ya kan repot langsung masuk neraka selama-lamanya. Udahlah sekarang jadi umat Nabi Muhammad kita syukurin. Saya dulu enggak pengennya maksudnya karena enak ya hidup bersama Nabi Muhammad mulia ini dijamin surga. Iya kalau pas yang berjuang dengan Nabi Muhammad. Kalau pas yang munafik naudzubillah min dzalik kita syukurin saja. Mudah-mudahan kita jangan tergolong kepada orang yang munafik. Karena yang munafik bukan umat Nabi Muhammad. Walaupun pakaiannya sama, bahasanya sama. Tidak, nanti di akhirat itu bersama orang kafir di neraka. Itu sudah jelas banyak ayatnya. Innallah jami'ul kafirin wal munafikin binari jahannam. Ya. Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di neraka jahannam. Li'anna Allah subhanahu akhbara qabla dzalik annahu istafa hadil ummah. Sebelum itu. Karena apa? Karena sebelum itu sebelum menerangkan 3 golongan, sebelum menyatakan masuk surga, Allah sudah menyatakan Allah telah memilih umat ini, umat pilihan untuk menerima anugerah ya, kitab Al-Quran dan melaksanakan kitab Al-Quran. Jadi sudah pilihan. Kita bukan termasuk umatnya Injil, bukan termasuk umatnya Taurat, bukan termasuk umatnya Zabur. Alhamdulillah Allah pilih. Allah mulai dengan ayat bahwa kami memberikan ini kepada hamba kami yang kami pilih. Ya. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina, yang sudah kami pilih. Jadi kita ini kalau memang kita jadi umat Muhammad, amin. Kita berarti memang hamba-hamba Allah pilihan. Jadi memang repot. Jangankan kiai atau habib yang mau ngajak masuk Islam. Nabi itu ngajak beberapa sahabat bahkan keluarganya ada yang gak masuk Islam. Padahal sudah Nabi itu. Apalagi bukan Nabi yang mau ngajak kita. Kita jangan gelap, jangan kecewa kalau ngajak orang melakukan kebaikan, mengajak orang hadir kegiatan kebaikan terus orangnya ndak mau atau orangnya malah ngomong sembarang. Tenang aja. Kita gitu aja sudah dapat pahala. Jangankan kita, Nabi Muhammad, para dai, para sahabat, para tabiin bahkan diludahi wajahnya, dipukulin, dilemparin. Padahal ngajak kebaikan. Kita kan nggak pernah ngajak kebaikan tuh dipukulin, dilemparin, diludahin. Belum apa-apa kita ini. Paling kita dilempar oleh jajan itu, oleh gorengan itu ya. Nah itu. Faja'ala fi muqabalati hadil karamah al-ukhrawiyah al-duma. Maka sebagai imbalan karena Allah telah memilih pilihan dari umat
gini ya, umat tuh umatnya nabi-nabi mulai nabi Adam, nabi itu kan umat Islam dari para nabi. Tapi kita alhamdulillah kok dipilih, ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Coba jadi dulu-dulu. Kan kita tidak punya kemuliaan keistimewaan seperti yang sudah kita sebut-sebut itu. Tapi ini masih baru berapa halaman ya. Masih ada segini lagi nih nanti. Alhamdulillah wa syukurillah, kita syukurin ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Nanti kita akan dapatkan kemuliaan ukhrawiyah yang jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. At-tabi'atul kubra wal mas'uliyatun nasi'a an hadil istifa wa antil kalwarasa. Jadi ada banyak hal yang luar biasa yang juga ada tanggung jawab yang luar biasa. Begitu kita termasuk pilihan, itu juga punya beban yang berat, tapi kita juga akan mendapatkan keagungan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tabi'atun dakhmatun datu takalih wal jamat. Memang sekarang kita punya tanggung jawab yang besar, kita dipaksa, katakan bahasanya bahasa dipaksa ya, tapi bukan Allah yang maksa. Allah enggak maksa. Waman sa'a fal yu'min waman sa'a fal yakfur. Mau iman iman, silakan, mau kufur kufur. Saya enggak ada ruginya kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada paksaan. La ikrah fid din, enggak ada paksaan. Karep-karepnya ya. Tapi sebetulnya memang kita harus maksa, kita harus kita sholat, tidur enak-enak harus kita bangun. Harus kita lakukan ini, nggak boleh ini, nggak boleh, itu kan maksa. Maksa mengekang hawa nafsu, maksa menjauhkan dari apa yang kita jadi kesenangan kita, syahwat kita. Kita harus begini ya itu. Karena kita akan dikasih keagungan yang mulia, kemuliaan yang agung. Ya makanya juga berat. Nabi Muhammad itu memang paling mulianya Nabi, tapi kan paling berat daripada nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain itu yang paling mulia adalah 25 nabi dan rasul itu. Yang paling mulia dari 25 itu adalah yang ulul azmi 5. Dari 5 itu adalah Nabi Muhammad. Ulul azmi ini yang paling berat. Disebut ulul azmi paling berat dakwahnya. Dalam dakwahnya itu paling berat. Tapi yang paling berat dari 5 adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kalau sudah diangkat orang yang paling baik kemudian terus enggak berat. Enggak ada. Semakin baik semakin berat. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, siapa yang mengikuti aku, mewarisi dakwahku, maka dia akan mendapatkan cobaan yang berat. Fal amtal kata Nabi. Semakin dia niru aku, semakin serupa dengan aku, juga cobaan rintangannya semakin berat, mirip rintangan yang aku hadapi. Itu kata Nabi. Jadi itu resikonya. Tapi para kekasih Allah, para arif billah, para ulama enggak terus, waduh kalau gitu saya mundur. Saya jadi orang-orang biasa saja. Enggak, kalau dakwah terus dicaci maki, dimusuhi, bahkan disihir, disantet, jangan dikira enggak ada ustadz disihir, disantet. Jangan dikira saya enggak pernah disantet orang. Gara-gara dakwah, gara-gara ceramah, sakit perut, enggak sembuh-sembuh. Wah, ada Habib yang sakit. Nabi juga disihir, disantet, para ulama semua. Enggak enak, enggak gampang, nyaman ane bersabar. Nyaman ane pasar ya. Enggak enak. Jadi banyak yang hasut, banyak yang iri, banyak yang membenci. Itu sudah sunnatullah. Begitu juga dengan cobaan-cobaan yang lain. Karena apa? Idza habballahu abdan ibtalahum. Kalau kata Rasulullah, kalau Allah suka kepada salah satu hambanya, Allah kasih ujian. Ya, coba lihat. Semakin Allah suka, senang kepada hambanya, semakin dikasih cobaan. Dikasih sakit, dikasih repot, dikasih ruwet. Ngetes terus, gimana? Sabar enggak? Berubah enggak? Oh, tambah baik, tambah baik. Itu justru yang tidak pernah dicoba, diuji, jangan-jangan itu memang orang yang tidak disukai Nabi. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan kalau kalian punya nikmat, pasti dihasut. Kalau tidak ingin dihasut orang, jangan punya nikmat, jangan punya kelebihan. Karena Rasulullah mengatakan likulli dzi nikmatin mahsud. Semua orang yang punya nikmat, punya kelebihan, pasti dihasut oleh orang-orang. Entah itu kelebihan uang, entah kelebihan ilmu, entah kelebihan amal baik. Pasti dihasut oleh orang. Jangan takut dihasut. Justru kalau tidak ada yang hasut kalian, berarti kalian belum benar, tidak tepat. Nah, itu nasihat ibunya Sayyidina Ali ya, kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau kamu sudah dihasut, berarti kamu sudah benar. Kalau nggak ada yang hasut kamu berarti masih salah. Masih belum pas jalannya. Relnya belum pas kalau belum ada yang hasut. Nah, gitu ya. Biar kita itu
Ndak ambil enaknya toh, enak jadi umat Nabi Muhammad wes masuk surga. Kalau ingin mulia bebannya juga berat gitu ya. Bahwa idan kalau begitu ikramu bil fadli fil jaza hatta liman asah wa taglidun bi amanatil wirasah lil kitab wal istifa. Jadi kemuliaan yang akan dianugerahkan oleh Allah ini sebagai balasan untuk umat yang baik-baik ini. Walaupun yang tidak baik pun juga akan dikasih balasan. Ya. Dan insya Allah umat Nabi Muhammad yang mengikuti Al-Quran hadis itu adalah yang sebenar-benarnya pilihan. Yang insya Allah kelak akan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Ada kita akhiri majelis ini, mudah-mudahan banyak memberikan keberkahan bagi kita semua, manfaat, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang barokah, yang banyak, yang gampang, mudah-mudahan Allah berikan kita semua sehat walafiat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa semakin baik dan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.